Nih, hari ini kita belajar mengenai latihan soal ya, yang berkaitan dengan gerak parabola. Jadi gerak parabola sendiri kan kemarin belajar ya, ada yang dia terhadap GLB dan GLBB, ada yang terhadap GLB dengan gerak vertikal ke atas, ada juga yang dia GLB dan terhadap gerak jatuh bebas kayak gitu. Jadi penentuan rumusnya aja yang beda sedikit paling ya. Kurang lebih kalau untuk yang GLB terhadap GLBB atau GLB terhadap gerak vertikal, dia rumusnya hampir mirip ya, atau hampir sama, yang nggak jauh beda. Jadi kemarin itu kan kita punya rumus kayak gini ya. Dimana kemarin itu kita punya rumus untuk mencari apa aja biasanya ditanya. Ada kecepatan awal, ya kan kalau di yang namanya gerak parabola itu biasanya dia terhubung dengan sumbu X ya, atau yang horizontal, dan sumbu Y atau yang vertikal, di mana sumbu X ini GLB, dan sumbu Y ini dia terhadap GLB atau gerak jatuh bebas. Paham nggak sampai sini? Masih ingat nggak materinya? Paham nggak konsep dari materi gerak parabola itu apa? Paham. Paham ya? Oke. Jadi kemarin kita punya rumus untuk sumbu X itu, rumus utamanya deh yang saya tulis, yang biasanya sering keluar ya di soal. Jadi kalau untuk sumbu X, ini biasanya kita punya untuk kecepatan awalnya ya. Ini untuk mencari kecepatan awalnya. Jadi kan kemarin kita punya beberapa rumus yang banyak banget ya. Kalau nanti Ajeng bingung, jadi ini saya ringkas. Untuk mencari kecepatan awal, ya, kecepatan awal terhadap ada yang sumbu X dan ada yang terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, ini kita bisa mencari dengan menggunakan rumus V0X sama dengan V0 dikali cos alfa. Ya, dimana alfanya sendiri merupakan sudut elevasinya. Kemudian ada juga yang terhadap sumbu, ya, ini ada yang terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y, kita bisa menggunakan rumus V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Jadi kebalikan dari si sumbu X rumusnya ya, nggak jauh beda kan? Cuma bedanya kalau di sumbu X dia cos, kalau misalkan di sumbu Y dia sin. Ini untuk kecepatan awal. Kemudian kalau untuk mencari kecepatan aja, ya, kecepatan biasa. Ini kita bisa menggunakan rumus VY ya, sama dengan V0 dikali sin alfa min G dikali T, gravitasi dikali waktunya. Sementara untuk, saya kembali. Ini kalau misalkan Vx ya, terhadap Vx, kita punya V0 dikali sin, dikali cos, ya. Ya dikali, enggak ada bener, dikali sin. Oke. Jadi kalau terhadap Vx ya, terhadap sumbu X untuk mencari kecepatan biasa, kita bisa mencari dengan rumus V0 dikali sin alfa min G dikali T. Ini juga sama ya untuk V-nya. V-nya sama dengan V0 dikali sin alfa dikali G dikali T. Itu. Terus kalau untuk mencari ini, kalau untuk mencari jarak ya, biasanya jarak atau ketinggian, ini kita bisa mencari dengan rumus X sama dengan V0 dikali T dikali cos alfa. Kemudian kalau untuk mencari jarak atau ketinggian terhadap sumbu Y, kita bisa mencari dengan Y sama dengan V0 dikali T dikali sin alfa
dikurang setengah G dikali T kuadrat. Itu rumusnya. Dan kalau kita ingin mencari jarak maksimum atau tinggi maksimum ya, jarak atau tinggi maksimum. Ini gimana rumusnya? Rumusnya itu biasanya kalau untuk jarak ya, ini X maksimum sama dengan sin 0 kuadrat dikali sin 2 alfa per gravitasi. Sementara kalau untuk mencari tingginya ya atau Y maksimalnya atau H maksimal, ini biasanya kita punya rumus P0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2 dikali gravitasi. Ini rumusnya. Ya, ini rumus yang paling sering keluar. Paling sering muncul. Mungkin nanti bisa ajang tulis untuk rumus-rumusnya di sini. Sampai sini paham nggak untuk rumus-rumusnya? Kalau misalkan sudah paham, nanti kita lanjut ke soal. Oh, Catat dulu, Kak. catat dulu boleh, silakan. Ini yang paling sering muncul sih biasanya. Biasanya kalau di soal tuh kalau nggak ditanya kecepatan awalnya berapa, sudut elevasinya berapa, atau enggak jarak dan ketinggiannya itu berapa. Yang paling sering itu. Di gerak parabola. Jadi nanti kita kalau misalkan baca soal, dicatat dulu apa yang udah diketahui di soal. Nanti baru kita bisa cocokkan apa nih, kira-kira kita bisa menggunakan rumus yang mana gitu di antara kedua itu. Udah, Kak. Udah, oke, baik. Kita lanjut ya ke soal ya, ke latihan soal. Oke. Baik, di sini ada nomor 1. Nomor 1 kita diketahui Anissa menendang bola dengan sudut elevasinya 45 derajat. Ya. Di mana jatuhnya bola itu dia memiliki jarak secara horizontal sebesar 5 meter. Kemudian akibat percepatan dari gravitasinya kita tahu dia 10 meter per second kuadrat. Jadi si bola tersebut memiliki kecepatan awalnya berapa? Berarti kira-kira bagaimana cara pengerjaannya? Ini yang diketahui dari soal apa aja? Sudutnya. Ya, sudutnya atau alfanya sama dengan 45 derajat. Kemudian 5 meternya sebagai apa dia? Yang ini terhadap X gitu kan. Oke, X-nya ya, berarti ya dia. X-nya itu dia 5 meter. Kemudian? Yang gravitasi. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ditanya apa? Kecepatan awal. Kecepatan awal itu apa sih? V0. Iya, V0, betul. Nah, kira-kira kalau kita ditanya kecepatan awal, sementara kita diketahui alfa, ada X-nya, ada G-nya, kita menggunakan rumus apa untuk menjawab soal yang pertama? Jadi ada X, ada G, ada alfa. Tadi kan sebelumnya kita punya ya, untuk mencari kecepatan awal, ada rumus tadi apa nih? V0X sama dengan V0 kali.
Tapi lihat dulu, ini apa? V0 cos alpha. Kalau misalkan kita menggunakan rumus ini, kan nggak ada si X-nya. Ya nggak? Iya. Ya. Nah, kalau di soal ini, ditanyanya dia apa? Ya, hilang. Ditanyanya apa? Dengan alfanya, ini X-nya, ini G-nya. Kalau ada X-nya, ada gravitasinya, ada sudut elevasinya, kita punya di sini. Tadi punya, ini kan, jadi bola memiliki kecepatan awalnya berapa? Kan di sini baca lagi. Anissa menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Jatuhnya bola memiliki jarak horizontal 5 meter. Akibat percepatan gravitasi 10 meter per second, jadi si bola itu memiliki kecepatan awalnya berapa dia? Dia X biasa atau X maksimal? X biasa. Kalau misalkan dia memiliki jarak horizontal, ya, akibat percepatan. Nah, dia kan lagi nendang bola. Berarti kan kalau logikanya, kalau si Anissa itu nendang bola, kita pengen tahu dong kira-kira itu bola berhentinya di mana, ya. Atau dengan kata lain, jarak terjauhnya tuh berapa. Paham nggak sampai sini? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nih, ini kan kita tadi tahu ya, nilai alfanya itu 45 derajat. Ya. Kemudian kita tahu X-nya 5 meter. Kemudian kita tahu G-nya sama dengan 10 meter. Nah, ditanya V0-nya. Tadi di rumus itu, kalau ini kan terhadap jarak horizontal itu kan artinya terhadap sumbu X kan ya. Kalau di sumbu X yang berkaitan ada nilai X-nya itu kan kita punya rumus tadi apa? X sama dengan V0 dikali T ya, dikali cos alfa, atau X maksimalnya ya, ini sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per gravitasi. Nah, kira-kira kalau dari kedua rumus ini, kita lihat dari yang diketahuinya, kira-kira lebih cocok menggunakan rumus yang mana? X biasa Pakai atau yang X maksimal. Ya, betul, X maksimal. Jadi kita juga, cara gampangnya ya, jadi kamu tulis dulu yang diketahui apa aja ya. Ya kan yang diketahuinya nih, 3 ini. Terus yang ditanya V0 kan. Nah, kita lihat baru, oh kalau terhadap sumbu X ya, berarti yang berkaitan dengan ada nilai X-nya atau ada gravitasi kan berarti kurang lebih yang ini. Kita menggunakan rumus X maksimal sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per gravitasinya. Lebih cocok menggunakan ini kan, karena dia memiliki gravitasi. Padahal kalau misalkan X biasa atau jarak biasa yang ditempuhnya, ini dia nggak dipengaruhi dengan gravitasi gitu. Lihat dulu dia ada gravitasinya atau enggak gitu. Kalau misalkan ditanya kecepatan awal sementara yang diketahui ini, nah kita lihat dulu ke dalam rumusnya, kira-kira lebih cocok yang menggunakan yang mana. Paham nggak sampai sini? Atau kecepatan saya? Paham, Kak. Paham kan ya maksudnya? Jadi dilihat dulu Ya. apa aja yang diketahui di soal, kemudian kita lihat, kita perhatikan yang ditanya di soal itu apa, yang ditanya kan V0-nya. Kemudian barulah kita cocokkan ke dalam rumusnya, ya sesuai yang diketahui ini, yang ada di soal ini, gitu kita cocokkan agar nanti kita bisa operasikan, gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan X maksimal yang X biasa, ini kan kita nggak punya T-nya berapa gitu. Cara nyari T-nya gimana gitu, karena kan nggak diketahui di soalnya berapa, nggak disebutin. Jadi lebih cocok kita menggunakan X maksimalnya. Iya gitu, paham nggak sih? Ngerti ya? Paham. Saya maksud? Oke, baik. Kalau gitu, kita lanjutkan. Tadi kita bisa menggunakan rumus ini ya, di mana rumusnya itu kita ketahui dia V0 ya, X maksimal sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per gravitasi. Ini per gravitasi. Jadi di sini untuk X maksimalnya nilainya kita masukin aja kan. V0-nya
dia belum diketahui. Ya, dia belum diketahui karena dia dicari. Ini V0 kuadrat gitu. Kali sin 2 alfa. Oh, alfanya dia tadi udah diketahui 45, berarti di sini dikali sama 45 gitu. Per gravitasinya dia 10. X-nya itu nilainya di sini 5 ya. Ini di sini 5 karena kita tahu X-nya itu 5 meter. Berarti ini kita bisa tulis di sini 5. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, jadi karena kita tujuannya untuk mencari V0-nya, ini kita operasikan terlebih dahulu ya. Di mana 5 sama dengan V0 kuadrat dikali sin 90 derajat per 10 ya, karena 2 dikali 45 itu kan dapat totalnya 90 derajat. Ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai bentuk seperti ini, sin 90-nya ini kita bisa keluarkan. Sin 90 itu nilainya berapa sih dia? 1. 1 ya. Oke, berarti kan ini kita bisa tulis 5 sama dengan V0 kuadrat dikali 1 per 10. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, baik. Nanti ini kan V0 kuadrat dikali 1 hasilnya pasti V0 bukan? Ya. Ya. Nah, nanti kita kalikan jadi V0. Ini kan jadi 5 sama dengan V0 kuadrat per 10. Ya, kayak gitu kan? Ya enggak? Ini kan tadi V0 kuadrat dikali 1 hasilnya V0 kuadrat. Kemudian kita bagi, ya kita bagi 10 sama yang hasil si gravitasinya. Nanti kan tujuannya kita mau mencari V0-nya aja ya. Ini 10-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, karena dia sistemnya pembagian, ketika kita pindah ruas jadi perkalian. Jadi 5 dikali 10 sama dengan V0 kuadrat. Di mana nanti 50 sama dengan V0 kuadrat. Sampai sini belum selesai ya. Ini masih kita bisa operasikan lagi karena kita ingin mencari V0-nya aja. Sehingga nanti untuk 50-nya kita tulis jadi akar. Jadi kuadrat 2-nya ini hilang, kita tulis sebelahnya ini jadi akar. Akar dari 50. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi nanti ini belum selesai. V0 itu sama dengan akar 50. Akar 50, kalau ingat lagi kembali di matematikanya, 50 itu, akar 50 itu perkalian faktor dari berapa kali berapa? Ya nanti salah satu akarnya bisa dikeluarkan, salah satu akarnya itu. 25 kali 2. Iya, betul. 25 dikali 2. Nanti kan ini artinya V0 sama dengan akar 25 dikali akar 2. Di mana akar 25 itu ketika kita keluarkan nilainya jadi 5 akar 2. Oke, baik. Ini hasil akhirnya. Jadi V0-nya kita tahu sama dengan 5 akar 2 meter. Harusnya ada tambahan meter per second ya, meter per second. Sampai sini bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jawabannya Nggak ini. ada, Kak. Paham? Untuk nomor Paham. 1. Paham ya? Jadi step by step-nya gitu. Jadi kamu cari dulu yang diketahui di soal apa aja, yang ditanya di soal apa, baru dicocokkan dengan rumusnya, rumus yang udah ada gitu. Oke ya, sampai sini? Ngerti, Kak. Oke, baik. Kita lanjut ya ke nomor 2. Kalau nomor 2 gimana? Farhan melempar bola basket dengan kecepatannya 20 meter per second. Dan sudut elevasinya kita tahu dia 30 derajat. Gitu. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah berapa? Ketika kita tahu gravitasinya nilainya 10 meter per second kuadrat. Dari soal diketahui apa aja itu? Kecepatannya 2. Ini sebagai apa? V nolnya, oke, betul. V0-nya itu sama dengan 20 meter per second. Kemudian sudut elevasinya atau alfanya itu nilainya dia 30 derajat. Yang ditanya apa? Ini gravitasinya kita tahu 10 meter per second. Yang ditanya apa dia? T-nya ya. T-nya. T-nya itu berapa waktunya. Nah, kalau balik lagi, kira-kira kita untuk mencari T itu atau ketinggiannya itu menggunakan rumus apa?
Coba lihat lagi rumusnya. Rumusnya itu tadi kita punya apa? Tinggi ya? Tinggi itu kan kita punya oke, baik lanjut ya. Tadi kita punya apa? Misalnya T-nya kan. Kalau T itu kan kita tadi simbolnya itu Y ya. T itu kan ketinggian, di mana Y maksimal atau Y ya. Kita punya di sini Y, tadi rumusnya itu Y sama dengan V0 dikali T dikali sin alfa min setengah G dikali T kuadrat, atau Y maksimalnya kita punya nilainya V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2 dikali gravitasi gitu ya. Kalau kita lihat di soal ini kan ditanyanya apa? Ditanyanya titik tertingginya kan, waktu yang dibutuhkan bola basket sampai di titik tertinggi. Artinya ketika dia ada kata-kata di mana titik tertinggi, itu artinya dia sebagai tinggi maksimal. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Jadi dia ada di titik maksimal, atau dengan kata lain di mana si apa namanya yang diketahui di soal ini kan ada V0, ada alfa, ada gravitasi ya. Ketika kita punya kedua rumus ini kita cocokkan, berarti kan dia lebih cocok yang ini ya. Ini juga bisa sebenarnya, cuman tadi kan di sini ada kata di mana titik tertinggi itu. Bisa dimengerti sampai sini? Atau masih ada yang bingung aja? Nggak ada. Ada. Paham ya berarti ya? Dan di sini kan kalau untuk yang rumus yang pertama ini kan kita ada T-nya, di mana kita di soal itu nggak disebutin T-nya berapa gitu. Jadi lebih cocok menggunakan rumus ini ya. 0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi sama 2 gravitasi. Ngerti ya sampai sini? Nanti kita masukin nilainya. Karena untuk yang maksimal, ini kita punya sebentar. Bentar aja. Sorry. Ini waktu ya yang dibutuhin ya. Yang ditanya G-nya kan ya? Oh iya. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi kan saya keliru tuh. Sorry. Nih, baca lagi ya. Ini kan Farhan melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per second. 20 meter per second itu kan dia sebagai V0. Terus elevasinya 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket itu sampai di titik tertinggi adalah gravitasi berapa? Ya, ketika kita tahu gravitasi sama dengan 10. Yang ditanya waktu. Maaf, berarti T-nya benar ya. Kalau ditanya T-nya berarti kita lebih cocok menggunakan rumus yang ini. Karena dia ada T-nya. Gitu. Ya, bukan yang maksimal. Kenapa? Meskipun dia ada di titik tertinggi, ya, tapi ketika dia ditanyanya waktu, berarti kita bisa menggunakan nilai Y-nya aja, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Bedanya apa? Paham ya? Jadi, hati-hati juga ya baca soal, tuh saya aja tadi keliru. Jadi kita lihat dulu waktu. Ada kata waktu di sini, waktu yang dibutuhkan, atau dengan kata lain kita mencari T-nya. Di mana T-nya itu kita bisa mencari dengan rumus V0 dikali T dikali sin alfa dikurang setengah GT kuadrat. Ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan gimana? Ya, kalau kita masukkan jadi Y Y. sama dengan 20 Oke. kali 20 dikali T. T dikali ini setengah ya. Dikali 10 dikali T. Gitu. Jadi rumusnya T kuadrat atau T aja? Ada sin A-nya, Kak.
Oh iya, sinnya. Sorry. Ini kan 20 dikali, tadi berapa? Dikali T, kali sin 30 ya. Kurang setengah dikali 10 dikali T. Gitu ya. Berarti ini sama dengan berapa? 20 ya. 20 dikali T dikali sin 30 itu berarti berapa nilainya? Setengah ya? Tuh, dikurang setengah dikali 10 T. Mana nanti hasilnya jadi ini sisanya berapa dia? 10 ya. 20 kali setengah jadi 10 T dikurang ini jadi berapa? 5 ya. 5 T gitu. Nanti dapat hasilnya ya berapa tuh? 5 ya. Benar nggak? Ada yang salah nggak? Itu yang di satu lagi tulisannya T, apa namanya ya? Di rumusnya T-nya kuadrat. Ini kan ya kuadrat gitu. Berarti Iya. 5T kuadrat dikurang T. Oke. Nanti ini kita punya hmm, segini dong nanti. Kita jadi T ini 10 min 5T kuadrat. Gimana nanti kita bisa enggak dikuadratin deh. Gitu. Tapi di layarnya dia nggak diketahui ya. Kayaknya harusnya diketahui nih. Dia biar bisa biar bisa dicari T-nya aja. Iya nggak? Coba kita lihat dulu di bentar. Bentar, kita lihat di materi yang minggu lalu. Ini ada yang terlewat. Kak, boleh izin ke kamar mandi sebentar nggak? Iya boleh, boleh silakan.
Ajeng udah balik, Kak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi, maaf saya kurang nulis rumusnya. Jadi kemarin kalau misalnya kita ingat lagi ya, di materi sebelumnya, itu kan kita punya ya, di sini ada beberapa. Di sini ada beberapa rumus lagi. Ya, ini juga yang paling sering keluar. Ada yang namanya besar kecepatan, arah, ya. Kemudian untuk waktunya sendiri, kita bisa menggunakan rumus ini. T naik sama dengan V0 dikali sin alfa. Nih, ini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ini rumus untuk mencari waktu. Kemudian kalau untuk sudutnya sendiri, ketika kita diketahui nilai cos-nya atau energi kinetiknya, nanti kita bisa menggunakan salah satu rumus ini. Ya, tapi paling sering sih keluar ini dari poin 1 sampai poin ke-5 ya. Nih. Ini paling sering keluar. Ini yang pertama, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling sering keluar. Ya, jadi nanti ditambahin lagi kalau untuk waktu untuk mencapai titik tertinggi kita punya rumus ini. E sama dengan V0 sin alfa dibagi gravitasi. Itu. Sama untuk arahnya ini juga ya. Tan theta sama dengan VY dibagi Vx. Di mana VY sendiri itu sama dengan V0 dikali sin theta atau Vx-nya itu dia ya. Untuk VY-nya dia punya tadi rumusnya itu V0 dikali sin alfa ya. Atau kalau untuk Vx-nya kita bisa mencari dengan V0 dikali cos alfa ini. Kalau untuk arahnya, tangan tetanya. Sementara kalau untuk besaran kecepatan gravitasinya ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Dimana kita juga bisa mencari satu-satu dulu ya. Terhadap VY, terhadap Vx, baru kita masukkan ke dalam rumus besarnya kecepatan. Kayak gitu. Ini nanti tolong Ajeng tambahin juga di catatan ya. Jadi ini rumus utamanya ini. Kalau di gerak parabola. Jadi bukan yang tadi ya, jadi bukan yang Y maksimal, karena kan kita nggak diketahui di situ. Y maksimalnya berapa. Sampai sini bisa dipahami ya, Jeng? Bisa, Kak. Ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang tadi. Atau mau tulis dulu? Perlu kali ya? Perlu nggak? Oke, kita lanjut kalau Udah gitu. pernah difoto, Kak. Iya, sudah pernah saya share juga kan ya. Baik, tadi untuk soal yang kedua ini, nih, kita punya untuk V0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian alfanya ini kita punya 30 derajat ya. Gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Terus yang ditanya T-nya ya, ditanya T-nya itu waktunya itu berapa? Tahu kita bisa menggunakan tadi rumusnya apa? T maksimum ya atau T naik. Jadi kita bisa mencari dengan rumus V dikali sin theta per gravitasi. Tadi itu rumusnya ya. Di mana nanti ini kita bisa masukkan V-nya itu 20 atau V0 ya. Dikali sin tetanya itu 30 derajat per gravitasinya 10. Sehingga kita peroleh di sini nilainya 20 dikali setengah dibagi 10. Atau dengan kata lain 10 dibagi 10 hasilnya 1 detik. Itu. Jawabannya yang A. Sampai sini bisa dipahami nggak, Ajak? Jadi Bisa, kalau paham nggak kamu? paham, Bang. Paham ya? Jadi kalau misalkan kamu ketemu di soal, ya kalau kamu udah tahu rumusnya masing-masing apa, insya Allah sih saya kira kamu nggak akan kesulitan ya untuk mengerjakan soal gerak parabola, karena kan rumus-rumusnya antara lain ya itu aja gitu kan. Jadi jangan terkecoh dengan adian terhadap gerak vertikal sama gerak jatuh bebas. Nah, kalau di gerak vertikal, gerak jatuh bebas atau GLBB itu hanya bedanya tuh hanya di sumbu Y-nya saja gitu ya. Kalau untuk sumbu X dia sama terhadap GLB semua dia. Paham ya sampai sini? Berarti nggak ada lagi yang ingin Paham, ditanyakan? Kak. Paham Nggak, ya? Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal dalam arah vertikal ya 9 meter per second.
dan kecepatan awal dalam arah horizontal 12 meter per second. Kita diminta untuk menentukan kecepatan awalnya. Ya. Baik, yang diketahui di soal apa aja? Nomor 3 itu? V0Y. Ya, V0Y kita tahu dia 9 meter per second. Kemudian V0X. V0X kita tahu dia 12 meter per second. Nah, kalau kita diminta kecepatan awal, sementara kita punya V0 ya sama V0X, kira-kira kita bisa menggunakan rumus apa nih untuk mencari V0-nya? Ini kan kalau kita udah tahu V0 ya sama V0X, ini kan artinya sama aja kayak kita sudah tahu nilai dari VY sama VX, bukan? Karena kan tadi VY sendiri kita tahu dia itu nilainya V0 dikali sin alfa atau sin theta, ya. Terus kalau untuk VX-nya kita tahu di sini VX sama dengan V0 dikali cos alfa atau theta gitu ya. Nah, dari sini kita tahu dia itu nilai masing-masing dari V0 sama V0X itu udah diketahui semua. Atau dengan kata lain ya, ini tuh nilainya udah diketahui untuk V0-nya gitu. Nah, dia sudah termasuk dengan V0 maksud saya gitu. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan kecepatan awal, kita sama aja untuk mencari V-nya bukan? Atau besar kecepatan bukan? Paham nggak sampai sini? Bingung? Nih, baca lagi. Kan kita punya ya. Kan kita punya ya, seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal secara vertikal dia 9 meter per second. Ya. Kecepatan awalnya secara horizontal ini 12 meter per second. Yang diminta kecepatan awalnya. Kita tahu kalau vertikal itu V0Y, yang artinya 9 meter per second. Sementara kalau untuk kecepatan horizontalnya dia V0X ya, atau 12 meter per second gitu ya. Sehingga kita tahu untuk V0-nya sendiri kan dia rumusnya VY sama dengan V0 sin theta, atau VY itu sama dengan V0 dikali sin alfa ya. Theta sama alfa sama aja. Ya, dimana nilainya ini secara keseluruhan dia sudah diketahui 9 gitu. Sementara kalau untuk V0X kita tahu V0X itu kan nilainya sama dengan VX bukan? Ya, dia nilainya sama dengan VX. Yang dimana VX itu nilainya V0 dikali cos theta atau sama dengan 12 yang sudah kita ketahui. Sehingga ketika kita ditanya untuk kecepatan awal dengan arti kata, kalau kita cocokkan ke dalam rumus yang kita ketahui, kira-kira lebih tepat menggunakan rumus apa? Oh, udah ada Vx sama Vy. Ngerti nggak, Jom? Nggak tahu yang mana. Nggak tahu yang mana. Oke, ini kita lihat ya. Ini kelihatan nggak? Atau masih slide yang tadi? Udah ada. Ya. Nah, udah kelihatan kan ya? Bukan slide yang tadi kan? Nah, ini kita punya di sini ada yang namanya besar kecepatan atau dengan kata lain V ya. Di mana V sendiri itu bisa kita katakan sebagai V0 atau Vx gitu. Atau dengan kata lain kecepatan yang kan besar kecepatan itu V ya. Lebih tepatnya apa kalau misalkan kita pakai arah tangan? Enggak ya. Kenapa? Karena kan kita ditanya V, bukan alfanya atau tetanya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini, di mana akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya, atau dengan kata lain, kecepatan awalnya itu bisa kita katakan sebagai besar kecepatannya kalau di soal yang sebelumnya yang tadi. Jadi kita harus cocokin dulu sama yang diketahui apa dan rumusnya apa aja. Paham nggak? Iya. Ya, tadi kan kita kan diketahui V0X sama V0Y ya. Dimana V0X itu nilai tadi berapa? 12 ya. Tadi kita tahu V0X itu sama dengan 12, V0Y-nya itu sama dengan
9 gitu. V0X sama V0Y itu kan dia rumusnya sama kan? Sama yang tadi sudah jelaskan. Karena kita tahu Vx sama Vy-nya, berarti kan kita punya dua kemungkinan untuk menggunakan rumus besar kecepatan atau arah, ya. Tapi tadi di soal untuk ditanya kecepatannya, berarti dia nggak bersangkutan dengan alfanya kan, atau tan alfanya kan. Nah, sehingga lebih tepatnya kita bisa menggunakan rumus yang ini, ya, besar kecepatan. Jadi mengerti nggak, Ajeng? Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Jadi nanti ini ya, untuk nomor 3 ini kita punya V0X sama dengan 12 dan V0Y-nya itu sama dengan 9. Ini kita bisa menggunakan rumus V ya. V sama dengan akar dari V0 sama dengan, kalau tadi kan V ya, V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Karena kita diketahui V0x sama V0y, kita bisa tambahin. Jadi V0 sama dengan V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Ya. Oke. Nah, nanti ini kita bisa langsung masukkan aja untuk V0-nya. V0 sama dengan akar dari V0x kita tahu dia 9. V0x kita tahu dia 12 meter per second, sehingga nanti kita bisa masukkan di sini 12 pangkat 2 ditambah V0y-nya kita tahu dia 9. Nah, ini kita masukkan jadi 9 kuadrat, sehingga untuk V0-nya kita peroleh hasilnya akar dari 144 ditambah 81. Gitu. Dengan kata lain kita punya V0-nya itu akar dari ini berapa? 200 berapa? 200 225 bukan? Ini kan 4 tambah 1 ini 5. Ini 4 tambah 2, 12, 1. Ya, 225 ya. 225 ini, akar dari 225 ini kan kita tahu V0-nya sama dengan 15 meter second. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ada yang ingin Ajeng tanyakan nggak? Belum ada. Belum ya. Jadi kan ini akar 225 itu kan perkalian dari 15 kali 15. Sehingga kalau kita keluarkan nilai akarnya, dapatlah 15 meter per second. Itu untuk hasilnya. Nomor 3. Ngerti ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan kalau gitu ke nomor 4. Nomor 4 di sini kita punya sebuah bola yang ditendang dengan sudut elevasinya itu 53 derajat. Ya, kita tahu kecepatan awalnya itu 5 meter per second. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu kita diminta untuk mencari jarak tempuh maksimum. Ya, jarak tempuh maksimumnya berapa dia? Gitu. Kira-kira itu yang diketahui soal apa aja? Kalau dijabarkan dulu simbol-simbolnya. Alfanya 53 derajat. Berapa? Alfanya 53 derajat. Iya, betul. Alfanya kita tahu dia 53 derajat. Ini alfanya 53 derajat. Kemudian kecepatan awal itu kita tahu V0 ya, berarti ya V0-nya sama dengan 5 meter per second. Yang ditanya apa? Jarak tempuh maksimum. Jarak tempuh maksimum berarti X max bukan? Ya. X maksimum ya? Iya, betul. Nah, kalau kita lihat alfanya 53, V0-nya 5 meter, yang tanya X maksimum. Nah, X maksimum sendiri tadi rumusnya apa? Terus X maksimum apa? 0 kuadrat dikali sin kuadrat kali 2 theta alfa ya, atau 2 theta per gravitasi bukan? Hah? 0 kuadrat sin 2A. Oke, nggak apa-apa. Itu 2A, itu 2 alfa artinya. Ya.
nggak harus sama, nggak selalu sama. Ada yang theta. Di beberapa buku ada yang menyebutkan ininya sebagai theta, atau ada yang sebagai alfa, atau yang sebagai A, atau sebagai B. Itu hanya penyimbolan ya. Tapi dengan kata lain dia itu sama intinya. 2A itu 2 alfa. Oke. Berarti kita punya rumus ini kan? Nah, sehingga nanti kita bisa masukkan untuk X maksimumnya. Ini sama dengan P0 kita tahu dia 5. Ya, ini kita masukkan jadi 5 kuadrat dikali sin kuadrat 2 alfa. Alfanya kita tahu 53 derajat. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya kan dimasukin ke dalam rumus ini. Itu sinnya nggak ada kuadratnya, Kak. Oh, nggak ada. Bentar deh, rumusnya apa sih? Rumusnya apa, Jong? Saya takut salah. X maksimum itu sama dengan kuadrat sin 2A per gravitasi. Sin, oh gini. Sin 2A gitu. Ya. G, oke. Ini ya berarti. Ya udah, ini berarti kita bisa masukin ya. P0-nya itu dia 5 kuadrat, ya kan? Kemudian dikali sin 2 dikali alfanya itu 53 derajat. Ya, dibagi gravitasi kalau nggak disebutin soal nilainya 10 ya. Paham nggak sampai sini? Ya. Ya, paham ya? Paham. Ini nanti nanti sama dengan berapa? 25 ya, karena 5 kuadrat itu 25 dikali sin 2 dikali 53 itu berapa sih? 3 kali 2. 106 ya? Sin 106 derajat, gitu kan? Ini per 10. Nah, sin 106 derajat itu kalau kita menggunakan apa namanya? Sistem kuadrat. Kalau kita jabarkan ya, pakai sistem kuadrat itu kan di matematika artinya berapa? Ini 180 atau 90 plus. Jadi kuadran keberapa sih? Kuadran 1 atau kuadran kedua? Kuadran ke 1. Yang waktu itu pernah saya jelaskan. Kalau di matematika. Udah dua. Hah? Lupa. Ini berarti kan kalau misalkan 106 itu artinya 106 itu kita bisa menggunakan kuadran kedua. Kenapa? Karena dia lebih dari 90 sudutnya. Jadi kita bisa menggunakan sistem kuadran yang kedua. Di kuadran kedua sendiri, kalau terhadap sin ini ada yang rumusnya itu sin 180 plus alfa, min alfa. Ada juga yang sin 90 plus alfa. Ini, dua ini ya kita bisa gunakan. Nah, sehingga kalau kita melihat kasus di sin 106 itu, dengan kata lain, dia itu punyanya berapa ya? Hasilnya dia akan apa sih? Jadi kita bisa pilih ya salah satu ya. Kalau 106 ketika 180 dikurang berapa alfanya biar dia nilainya itu jadi 106, atau 90 ditambah berapa dia nilainya biar dia jadi 106 kayak gitu. Kalau kamu bingung gini. Jadi kita nggak usah kaliin, dulu. Ini kan tadi kita punya nilainya itu 5 kuadrat dikali sin 2 alfa ya. Nah, di mana kalau misalkan ini kita bisa menggunakan sifat identitas di mana 2 dikali 2 dikali
sin X dikali cos X gitu. Jadi kita bisa menggunakan rumus identitas di matematika ada trigonometri. Ini masih berkaitan dengan trigonometri. Nanti kamu belajarnya di semester 2 sih sebenarnya. Bisa juga ya kalau belum belajar matematikanya. Oh, matematikanya udah sampai mana? Masih ini, eksponen. Hah? Ini nanti berkaitan. Iya, masih eksponen berarti kan? Eksponen, akar-akar, bentuk akar, terus algoritma, kayak gitu kan ya. Oke, jadi kalau untuk kasus ini ya, di mana sin-nya itu, alfanya itu 53 derajat, ini nanti akan masih bersangkut paut dengan rumus trigonometri. Di mana materi trigonometri itu nanti ada beberapa rumus ya, yang bisa kita operasikan. Jadi untuk kasus ini kita bisa tulis sebagai dengan menggunakan rumus penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan dari trigonometri sendiri, kita bisa menggunakan 2 dikali sin X dikali cos X, di mana X-nya sendiri ini kita bisa tulis sebagai 53 derajat. Ini 53 derajat, gitu. Ini nanti agak bingung ya kamu, karena ini angkanya jelek sebenarnya sih. Nanti kamu akan belajar sih untuk materi trigonometri. Ini saya tulis instannya, 2 dikali sin 53 derajat, dikali cos 53 derajat, ini dari rumus trigonometrinya. Ya, karena kalau misalkan mau dipelajarin itu panjang, lumayan panjang banget. Jadi, nanti mungkin kamu akan ketemu dan paham cara pengoperasian bagaimana. Ada yang ingin ditanyakan nggak di sini? Belum ada. Belum ada ya? Oke, ini nanti kamu akan ketemunya di materi matematika. Matematika, trigonometri, kelas 10, semester 2 awal. Ya, semester 2. Nanti ada yang aturan sinus, kosinus, dan lain sebagainya. Soalnya, nanti kamu belajar di sana. Jadi nanti masih bersangkut paut dengan fisika juga ya, kalau di matematika. Baik, nanti setelah bentuk seperti ini kan kita bisa operasikan. Kita pernah tahu sin 53 itu artinya dia berapa nilainya? Itu. Kalau sin itu berapa sih? Waktu itu pernah ya, ada soal yang ngebahas kalau sin 53 derajat itu nilainya dia 0,8. Sementara kalau untuk cos 53 derajat itu artinya dia 0,6. Ya, ini sudah ketetapan. Oke, dimana nanti kita bisa tulis di sini 25 ya. Atau nggak gini. Ini sampai sini paham kan? Sampai baris yang pertama ini paham nggak kamu? Paham. Paham ya? Ketika kita punya 5 kuadrat dikali sin 2 dikali sin 53 dikali cos 53 per 10, ini kita bisa gunakan operasi yang namanya itu, ini jadi berapa? Ini kalau kita jabarkan jadi 25 ya harusnya ya. Ya nggak? 25 kan? Ini kan 25 dikali sin 2 itu berarti ini 25 dikali 2 ya. Kita bisa tulis di depannya. Dikali sin 53 ya. Dikali sin 53 derajat dikali cos 53 derajat gitu. Ini per 10. Sehingga nanti kita punya 50 dikali sin 53 itu nilainya 0,8 dikali cos 53 itu nilainya 0,6 dibagi sama 10. Nanti kita peroleh ini 5, ini coret ya, sisanya 5 dikali 0,8 dikali 0,6 gitu. Nanti dapat berapa di sini? 0,8 dikali 0,6 aja dia berapa? 0, ya kan 0,48 ya? 0,48 kalau dikali 5 berapa dia? 2,4. Oke, 2,4 ya. Ya nggak? Ini kan 0,48
dikali 5. Ini 0, ini 4. 24. Iya benar. Makanya ada 2 angka di belakang koma, berarti 2,4 ya. Ini 2,4 hasilnya. 2,4 meter. Ada ya? Yang B. Itu caranya ya. Paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau angkanya, Nggak ada, Kak. kalau sudut elevasinya enak dioperasikan kayak misalkan 30, 45, 60, 90, itu kan sudut-sudut istimewa ya. Ini bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus ini tanpa ada masalah. Tapi kalau misalkan dia angkanya seperti kayak gini nih, 53, 37, dan seterusnya, ini kamu menggunakan aturan trigonometri, di mana trigonometri itu dipelajarin di materi matematika. Itu. Jadi kamu kalau misalkan mau memperlancar yang angkanya ya seperti ini, itu adanya di konsep materi matematika. Ada lagi yang ingin tanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kalau nomor 5. Nomor 5 gimana? Diketahui, tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh sebuah bola yang ditendang dengan kecepatan awalnya itu 5 meter per second, yang dimana sudut elevasinya 37 derajat. Oke, jadi sudut elevasi dimana kalau misalkan terhadap sin itu dia kebalikan tadi ya. Terhadap sin 37 itu dia 0,6, dan untuk untuk cos 37 itu nilainya dia cos 37 derajat itu nilainya 0,8. Balikan yang sebelumnya. Oke. Ini diketahui nomor 5 itu diketahuinya apa aja? P0-nya 5. Ya, nolnya dia tahu 5 meter per second. Terus sudut elevasi itu alfa ya. Alfanya 37 derajat. Ditanyanya apa? Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh sebuah bola yang ditendang dengan kecepatan. Oke, ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum berarti apanya? Ya, maksimal. Maksimal atau Y maksimal ya. Ini bisa kita tulis Y maksimal juga. Oke, betul. Y maksimal. Y maksimal rumusnya tadi apa? P0 kuadrat Di kali kuadrat sin kuadrat ya? kuadrat. Nah, Sin kuadrat alfa per 2 dikali gravitasi. gravitasi. Oke, betul. 2 dikali gravitasi. Nah, ini nanti kita bisa masukin langsung ya nilainya ya. Dimana V0-nya itu 5 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta itu kan tetanya nilainya 37 derajat per 2 dikali gravitasi. 2 dikali 10 ya. Kalau gravitasinya nggak disebutin berarti 2 dikali 10. Ini kan dia sin kuadrat 37 ya. Tadi kita tahu sin 37 itu nilainya 0,6. Ya. Nah, kalau misalkan sin kuadratnya kira-kira berapa? Tinggal dipangkatkan aja kan? Sin kuadrat itu kan artinya 0,6 dikali 0,6. Gitu. Ya nggak? Ya. Ini kan nanti 25 dikali sin kuadrat 37. Oke. Ini kita bisa tulis. Ini tulis ya. Jadi sin 37 itu nilainya 0,6 tadi kita tahu. Berarti di sini dikali 0,6 pangkat 2. Karena dia ada sin kuadrat. Ini per 20. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Ya. Berarti nanti ini kita kali 25 dikali 0,6 kali 0,6 berapa? 0,36. 0,36 ya. Nanti ini dibagi sama 20. Ini ketika kita kali nilainya berapa dia?
25 dikali 0,36. Atau ini bisa kita perkecil dulu ya, ini sama-sama bisa dibagi 5. Ya, ini 5, ini 4. 5 dikali 0,36 berapa? Kita bagi 4. 9/2. Ya, 9/2. 9/2 nilai berapa? 4,5. Benar nggak? Kan 25 dikali 0,36. Itu nilainya 9 ya. Dibagi 20. Ya, coba deh. Ini kan 25. Kalau kita, ini kan kalau 5 dikali 0,36 aja berapa? 1,8. Kamu ngitung 9. Berarti 9/20. 9/20 kan harusnya ya. Jadi kan kalau kita hitungnya dia di sini 25, di sini tetap 20. Ini kan kita dapat 9/20. 9/20 itu berapa nilainya? 0,45. Betul, 0,45 meter. Ini hasilnya. Ini nggak ada ya. Ini harusnya di sini mungkin 45. Ini paling mendekati. B itu harusnya. 0,45. Itu hasil akhirnya. Sampai sini, kalau ada yang ditanyakan aja. Nggak ada, Kak. Paham ya caranya bagaimana? Iya. Oke. Baik, nomor 6. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awalnya itu 60 meter per second. Kita tahu dia sudut elevasinya 53 derajat, di mana gravitasinya itu 10 meter per second. Ya. Maka posisi peluru ketika dia ada di detik ke-1 itu nilainya berapa? Berarti di soal dia diketahui apa saja? Ini ada kecepatan awal. Kecepatan awal berarti nolnya. Ya, V0-nya 60 meter per second. Terus diketahui apa lagi? Sudutnya 53. Ya, alfanya sama dengan 53. Ya, 53 derajat. Kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Terus apa lagi? Waktunya, berarti T-nya ya. T-nya sama dengan berapa? 1 detik. Oke. Yang ditanya apa dia? Ditanyanya apa? Kita ditanya untuk mencari apa? Posisi berarti ini tuh X ya? Ya, X sama Y ya. Kenapa? Karena dia kan terhadap kedua-duanya. Ya, sebuah peluru itu ditembakkan, maka dia akan membentuk gerak parabola, bukan? Yang sudut yang kemarin itu loh, yang gini. Jadi kan dia akan membentuk kayak gini kan. Dimana kalau dia membentuk gerak parabola ya, ketika peluru itu ditembakkan, otomatis dia ada gerak yang dimana terhadap sumbu X dan ada yang terhadap sumbu Y. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Kak. Saya. Baik. Jadi tadi kita tahu di sini kalau untuk sin 53 itu nilai berapa? 0,8 ya. Untuk cos 53 itu dia 0,6 gitu. Nah, karena kita ditanyanya X dan Y, berarti kalau untuk terhadap sumbu Y itu dia ditanyanya Y kan? Ya nggak? Tadi kan aja kan kalau posisi itu berarti ditanyanya karena dia itu berkaitan dengan sumbu X dan sumbu Y, berarti untuk posisi terhadap sumbu X dia ditanya X, dan terhadap sumbu Y itu kita ditanyanya Y. Ya. Jadi mengerti sampai sini? Nggak terlalu ngerti. Oke, nggak terlalu ngerti gini saya. Tadi kamu sampai sini udah paham ya, yang diketahui apa saja. Nah, terus yang ditanya di soal apa?
Kan sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awalnya 60 meter per second, sudutnya 53, gravitasinya 10, maka posisi peluru ketika T-nya sama dengan 1 itu nilainya berapa? Posisi itu kan di sini lihat aja di pilihannya juga ada X sama Y, kan? Ya nggak? Iya. Tiap pilihannya. Dengan kata lain, kita mencari posisi dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, ya, di mana X-nya sendiri terhadap sumbu X, gitu. Ini terhadap sumbu X, dan Y-nya sendiri dia terhadap sumbu Y. Paham ya? Paham nggak? Paham. Ngerti kan yang saya maksud? Iya. Ya, oke, baik. Kalau untuk mencari X dulu deh, terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X artinya dia kan mengalami yang namanya gerak lurus beraturan atau GLB ya. Karena dia geraknya horizontal kan. Gimana kalau gerak horizontal untuk nilai X sendiri rumusnya apa? Tadi rumusnya apa? V0 kali T. Ya, V0 kali T kali cos. Oke, kita bisa tulis gini. V0 dikali cos alfa dikali T sama aja kan ya? Atau V0 dikali T dikali cos alfa juga nggak beda, sama. Kayak gitu. Paham sampai sini? Ini rumusnya ya tadi. X sama dengan V0 dikali cos alfa dikali T atau V0 dikali T dikali cos alfa. Cuma beda posisinya aja kan? Sampai sini ngerti? Ngerti. Nanti kan tadi kan Ajeng udah punya ada V0-nya, ada alfanya, ada G-nya, ada T-nya. Nanti Ajeng bisa masukin langsung nih ke dalam rumus ini ya. Dimana untuk V0-nya kita tahu V0-nya berapa dia? V0-nya 60 ya. Dia 60. Nanti ini kita bisa tulis 60 dikali cos alfa. Cos alfa, alfanya dia 53. Berarti di sini 53 dikali T-nya berapa dia? T-nya dia 1. Ya udah ini kita tulis 1 dikali 1. Ini hasilnya sama dengan 60 dikali cos 53 itu hasilnya berapa? Hasilnya tadi kita tahu cos 53 itu 0,6. Berarti ini kita kali dengan 0,6 kita kali 1. Nanti dapatlah hasilnya berapa? Jadi artinya 60 dikali 0,6. 60 dikali 0,6 dia nilainya berapa? 36. Ya, 36. Ya, ini 36 untuk X-nya. Sekarang untuk Y-nya. Kalau untuk Y-nya bagaimana? Y sama dengan rumusnya gimana jadinya? Terhadap sumbu Y. V0 kali T V0 kali dikali sin alfa. Jangan 0 lupa. kali T kali sin alfa min Ya. setengah G T kuadrat. Ya, betul. V0 dikali sin alfa, ya, dikurang setengah G dikali T kuadrat. Itu tadi. V0-nya kali T juga, Kak. Oh, ininya kali T juga. Ya. Kita kali T ya. Di sini ada tulisnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi kita mencarinya ya. Kira-kira dia geraknya vertikal. Ini geraknya vertikal masih ya? Mengalami gerak vertikal ke atas atau GLBB? GLBB. Oke, betul GLBB ya. Ini nanti kita bisa masukkan nilainya. Oh, GLBB benar terhadap Y-nya. Kita lihat.
Oh iya, benar ya. Ini. Kayaknya benar. Oke. Berarti tadi kita punya Y-nya berapa nilainya? Y sama dengan V0 ya. V0 dikali T dikali sin alfa dikurang setengah GT kuadrat. Oke. Nanti ini kita masukin nilainya. V0-nya dia tadi 60 dikali T-nya itu 1. Ya. Kemudian dikali sin alfa. Sin alfa. Alfanya itu dia 53. Ini sin 53 dikurang setengah dikali 10 dikali 1. Nanti kita punya untuk Y-nya sama dengan ya. Ini 60 dikali 1 60. Kali sin 53 itu tadi kita punya nilainya 0,8 dikurang setengah ya dikali 10. Karena kan 10 kali 1 10. Dapat hasilnya di sini berapa? 60 kali 0,8 berapa dia? 48 ya? 48. 48 kita kurang. Setengah dikali 10 nilainya 5. Jadi hasilnya itu 48 kita kurang 5 dapatlah nilainya 43. Ini untuk Y-nya. Ya. Tadi untuk X-nya itu kita punya 36. Ya kan? Lihat kira-kira yang tepat yang mana tuh? X-nya 36. Y-nya 43. Oke, berarti yang D ya jawabannya. Paham nggak sampai sini aja? Paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke, caranya kayak gitu berarti. Kan kalau tadi kan si X-nya itu kita bisa cari pakai rumus apa? X itu V0 ya dikali cos V0 dikali T dikali cos alfa. V0-nya 60, T-nya 1 dikali cos 53. Cos 53 itu nilainya 0,6 atau 36 hasilnya. Itu caranya. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Ajeng? Ke sini. Belum ada. Ada, paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 ini kita lihat. Sebuah peluru, ya, dia itu dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasinya 60 derajat. Dan kita tahu kecepatannya itu 40 meter per second. Kalau gesekan dengan udaranya itu kita abaikan, ya, maka si energi kinetik peluru pada titik tertinggi itu nilainya berapa joule. Oke, ini ada energi kinetik ya. Kalau energi kinetik kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Energi kinetik itu rumusnya apa sih? Energi kinetik rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Ini rumus energi kinetik. Ya. Kita tahu di soal apa aja tadi? Ada apa aja dia? Massa. Ada M-nya 20. Masanya 20 gram berarti ya? Berarti ini sebagai apa? Ya. Puluh gram ya M-nya. M-nya sama dengan 20 gram. Kalau di massa, ini satuannya harus apa? Kilogram. Kalau kita ubah ke kilogram, berarti sisanya berapa? 0,02. 0,02. Ya. Karena dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Jadi kita bisa tulis 0,02 kilogram. Oke. Kemudian sudut elevasi berarti dia punya alfanya 60 derajat. Kecepatan 40 meter per second dia sebagai apa? Sebagai 0 ya. Di nolnya 40 meter per second. Karena kan dia awal, masih di awal. Ya, kecepatannya V atau V. Oke, baik. Nah, terus kita diminta gesekan nih. Gesekan dengan udaranya diabaikan. Dia nggak ada.
Ini tanya energi kinetiknya berapa. Energi kinetik peluru ini kita bisa tulis ini ya, pakai rumus ini. Oke, untuk mencari tadi ini kan diketahui ada M-nya, ada alfanya, ada V-nya. Ada V0, ada alfa. Berarti kita bisa mencari dia terhadap apa? Vx atau Vy? Hmm? Kalau di soal dia terhadap Vx atau Vy? Vx. Ya, oke betul. Vx ya, dia terhadap Vx. Vx itu kita punya rumus apa? V0 dikali cos alfa. Ya, V0 dikali cos alfa. Nanti kita masukin nih yang diketahui di soal. Sehingga V0-nya kita tahu 40. 40 dikali cos 60 alfanya. Cos 60 itu nilainya berapa dia? 40 dikali berapa? Cos 60? Setengah atau setengah akar 3? Nah, cos 60 ya. Cos 60 itu setengah. Nanti kita dapat hasilnya itu untuk Vx-nya 20 meter per second. Oke, ini kita punya Vx-nya. Sekarang, karena kita sudah punya Vx-nya, kita ditanyakan energi kinetik. Energi kinetik kan tadi rumusnya ini ya. EK sama dengan energi kinetik sama dengan setengah mvx kuadrat berarti. Kalau untuk energi kinetiknya. Nanti kita bisa tulis seperti ini. Jadi kita masukin. M-nya berapa tadi? M-nya 0,02. Ya. Jadi setengah kita kali dengan 0,02. Kemudian Vx kuadrat. Vx kuadrat. Vx hasilnya itu 20 meter per second. Nanti untuk V-nya sendiri ini artinya 20 pangkat 2. Atau sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 400. Ini kan bisa coret, ini coret ya. Hasilnya 200. 200 dikali 0,02 berapa dia? 4 ya? Ya nggak? Iya. Kan ini kan 0,02, ini kan 200. Kita coret aja, sisanya 2 kali 2. Ya, untuk energi kinetiknya dia 4. Ya, 4 Joule. Itu jawabannya A. Sampai sini bisa dipahami nggak aja? Bisa, Kak. Saya. Jadi kalau untuk di fisika itu nanti bisa jadi soal-soalnya itu bersangkut paut dengan rumus yang lainnya. Kayak tadi, ini bisa terpaut dengan energi kinetik atau energi potensial dan lainnya. Jadi kamu juga harus tahu ya beberapa rumus lainnya juga. Oke, ini bisa dipahami ya nomor 7. Ngerti ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Ada ya. Baik, kita lanjut nomor 8 sekarang. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar, di mana dengan kecepatannya itu 200 meter per second, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Kalau bomnya itu jatuh di B, dan gravitasinya nilainya 10 meter per second, berarti jarak dari A ke B itu nilainya berapa? Berarti gimana caranya? Diketahui di soal apa aja di situ? Tulis dulu, diketahui. Ya. Kecepatan 200 meter per second dia sebagai apa? Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar. Mendatar itu terhadap sumbu X horizontal dengan kecepatan 200 meter per second. Artinya, kita ketahui untuk Vx-nya sama dengan 200 meter per second karena dia terhadap sumbu X. Ya. Kemudian melepaskan bom dari ketinggian. Ketinggian itu simbolnya apa? Dan itu simbolnya H. Oke. H itu sama dengan 500 meter gitu. Nah, kita tahu bomnya jatuh ya, jatuh di titik B.
Dan kita tahu gravitasinya nilainya 10 meter per second. Yang ditanya jaraknya, kalau ditanya jaraknya dari A ke B itu nyari apa? Hmm? Berarti X-nya. Cari X-nya ya? Ya. X maksimum bukan? Kan jarak terjauh ketika dia ada di kota B. Hah? Paham nggak? Oke, kita lihat dulu deh. Ini kan sebuah pesawat, tadi kan kita udah tahu ya, ada VX-nya 200, ada H-nya 500, ada Y-nya yaitu 10. Oke, nah bagaimana cara mencari jarak A ke B? Kalau kita mau mencari jarak A ke B, kita bisa menggunakan rumus apa? Jarak itu kan X ya? Ada X biasa, ada X maksimum. Kalau X biasa rumusnya apa tadi? V0 kali T kali cos alfa. Oke, V0 dikali T dikali cos alfa. Kemudian kalau X maksimumnya? V0 kuadrat sin 2A per gravitasi. 2A ya? Sin 2A tadi ya? Ya. Ini sin 2A dibagi sama gravitasi. Nah, kan jarak terjauh berarti kan kalau diketahui dari soal ada Vx, ada H-nya, ada G-nya. Ya, atau Vx ini kita bisa katakan sebagai V0 ya. Nanti kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau kedua kalau diketahui di soalnya seperti ini. Yang pertama atau yang kedua? Kedua ya, karena dia ada gravitasi. Sehingga untuk X maksimal ya, untuk terhadap jarak A ke B gitu. Ini kita bisa tulis hasilnya itu sama dengan V0-nya nilainya 200 ya. 200 meter per second. Oke, ini kita bisa tulis. Berarti di sini 200 meter per second kita kuadratkan. Kemudian dilepaskan ketinggiannya itu 500. Ketinggiannya itu berarti apanya? Kayaknya 500. Sinnya langsung kita masukin. Ini nggak ada ya. Jarak A ke B. Sebuah pesawat terbang mendatar. Ini nggak ada sudut elevasinya, dia nggak bisa dihitung. Sebentar, dia ada ketinggian ya. Kalau ada ketinggian berarti kita bisa pakai rumus ini dong. Nah, bentar. Nih. Ini kita bisa pakai maksimal sama kayak tadi. Tapi dia nggak ada sini. Yang H itu maksudnya Y Y-nya. maksimal atau Y-nya? Y-nya dia. Bagian ini tadi kita tahu dia V-nya ya. V0-nya dia tahu 200 meter per second. Kemudian
H-nya atau Y maksimalnya, Y-nya ya. Y-nya itu nilainya 500 meter. Gravitasinya sama dengan 10. Berarti jaraknya itu kan X-nya ya. Kalau nyari X sementara ada Y, berarti gitu nih. Kita cari dulu. Kalau Y maksimal itu rumusnya, tadi ini kan, Y maksimal itu kita tahu, dia rumusnya 0 kuadrat dikali sin kuadrat dikali alfa per gravitasi. Ya, kalau misalkan Y-nya aja. Hah? Per 2 kali gravitasi. Oh iya, per 2 ya. Oke, per 2. Kalau Y-nya aja, dia nilainya 0 dikali T dikali sin alfa ya, dikurang setengah GT kuadrat. Nah, sementara kalau untuk X sendiri, kita punya di sini V0 dikali T dikali cos alfa, atau X maksimalnya kita punya V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per gravitasi. Nah, kira-kira dia cocok yang mana? Kita cari apanya dulu? Misalkan kayak gitu. Ada Y-nya, ada V0, ada gravitasi. Berarti cari sudutnya dulu. Iya, cari sudutnya dulu berarti kan ya? Baru kita bisa gunain si X maksimalnya. Dari sini dong. Rumus ini kita bisa gunain. Ya nggak? Ya. Karena kan, sebentar. Kan jarak ya. Kita nyari sudutnya. Nyari sudutnya kira-kira menggunakan rumus yang X, Y maksimal atau Y aja? Yang maksimal. Y maksimal. Oke, baik. Y maksimal ya, karena di sini kita nggak diketahui T-nya ya. Betul, Y maksimal. Ini berarti Y maksimal sama dengan V0-nya dia 200 ya. Ini 200 pangkat 2. Gitu. Kita kali dengan sin kuadrat alfa. Gitu. Ini per 2 dikali 10. Di mana Y-nya itu tadi kita tahu nilainya 500. Itu bentuknya. Nanti kita punya di sini 500 sama dengan 200 pangkat 200 berapa? Pangkat 2 berapa? Ini artinya 200 kali 200 ya? Ya nggak? Berarti 40.000 dong. Ya kan? Ini dikali sin kuadrat alfa per 20. Ya, sampai sini paham nggak, Jom? Dimasukin ke rumus ini kan? Kita kan mau nyari nilai sin-nya. Alfanya itu berapa? Nanti ini kita kali silang, jadinya di mana ya bisa? Dan nanti jadinya 500 dikali 20 sama dengan 40.000 dikali sin kuadrat alfa. Di mana nanti untuk sin-nya ini kita pindah ruas. Jadi berapa dia? 10 ya, 10.000 sama dengan 40.000 sin kuadrat alfa. Mana ini kita bisa pindah ruas jadi 10.000 dibagi 40.000. Gitu. Ini sama dengan sin kuadrat alfa gitu. Sehingga untuk hasilnya itu ini kita bisa tulis ya. Jadi 1/4, karena kan ini 0 kita coret ya. Jadi 1/4 sama dengan sin kuadrat alfa. Dimana ketika kita mau mencari sin alfanya, ini artinya
akar dari 1/4 sama dengan sin alfa. Oh, 1/4 itu nilainya 1/2 sin alfa, gitu. Dimana untuk alfanya sendiri ketika nilainya setengah, hasilnya itu sin 30 derajat. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, paham ya. Dapatlah kita untuk sudutnya 30 derajat dari rumus Y maksimal. Nah, ketika kita sudah punya rumusnya, ya, udah punya si sudut alfanya ini, nanti kita masukin ke X maksimal. Rumus X maksimal. Ya, karena kita ditanyakan jarak AB. Paham ya sampai sini? Bisa dimengerti? Nanti kita punya V0-nya berapa dia? V0-nya kan 200 pangkat 2 ya. Sinnya kita udah tahu ya 30, berarti ini sin 2 dikali 30 per 10. Nanti kita punya di sini sama dengan 40.000. 40.000 karena dari 200 pangkat 2 dikali sin 60 per 10. Ini kita bisa coret, ini coret, sisanya 4.000. Berarti nanti 4.000 dikali sin 60 nilainya berapa dia? Setengah akar 3 ya? Iya nggak? Iya. Setengah akar 3. Setengah akar 3 itu kan kita dapat 2.000 akar 3. Ya. Nanti 2.000 akar 3 ini udah, ini hasilnya 2.000 akar 3. Itu harusnya ya 2.000 akar 3 meter. Gitu. Kalau kita mau hilangin si akar 3-nya, nggak bisa ya. Kalau rasional nggak bisa. 2.000 akar 3 itu. Sampai sini paham nggak, Jem? Step by step-nya kayak gitu caranya. Paham ya? Ini di pilihan soalnya nggak ada nih. Rancu nih soalnya. Kayak gitu caranya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Jadi disesuaikan dengan yang diketahui ya. Oke, baik. Soal yang terakhir deh. Nomor 9. Nomor 9 gimana? Finalnya 60. Ya. Terus alfanya 30. Berarti gimana? Ini ditanyanya apa? Tinggian kan? Ketinggian maksimum tadi rumusnya apa? Nolnya kita tahu 60. Alfanya 30. Ketinggian maksimum itu yang ditanya apa? Maksimal kan? Ya. Maksimal itu rumusnya apa? Final kuadrat. V0 kuadrat. A. Oke, berarti V0 kuadrat dikali sin kuadrat A per 2 kali gravitasi ya tadi. Ya nggak? Itu kan rumusnya untuk Y maksimal? Ya. Ya. Oke. Ini kan nanti dapat hasilnya berapa tuh dia? Ini kan nanti sama dengan V0 dikali sin. V0-nya 60, berarti sini 60 pangkat 2 dikali sin kuadrat alfa. Berarti sin kuadrat dikali 30 per 2 dikali 10. Kalau gravitasi tadi sebutnya soal nilainya 10 ya. Jadi dapat nih 60 pangkat 2 itu 3.600 kan? Gitu. 3.600 kita kali. Sin 30 itu nilainya berapa dia? Setengah. Setengah. Berarti di sini 1/4 pangkat 1/2 pangkat 2. Gitu. Ini kan 1/2 pangkat 2 per 20. Gitu. Ya. Nanti ini kita punya di sini. Ini sama dengan mana ya nih? Ini deh. Ini kan sama dengan 3.600 ya. Kita kali dengan 1/4. Karena 1/2 pangkat 2 itu 1/4 per 20. Nah, ini 3.600 kalau kita bagi 1/4 berapa?
900. Ya, 900 per 20. Bisa kita coret ya, jadi 90 dibagi 2. Dapat nilai hasilnya berapa? 45. Iya, 45 meter. Ada ya jawabannya yang B. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Ngerti aja ya? Ngerti. Paham kan? Untuk gerak parabola, kira-kira ada lagi nggak ya? Hmm? Ada kayaknya. Udah paham ya? Oke, kita lihat Iya. ya. Ini sebenarnya masih ada, saya sampai nomor 12. Cuma nanti kita lihat dulu konsepnya deh. Kalau nomor 10, 11, sama 12, kira-kira nomor 10 itu step by step-nya gimana sih caranya? Hmm? Ini nanti Ajeng coba kerjain aja ya dulu di rumah buat latihan Ajeng. Nanti kalau misalnya Ajeng udah selesai, boleh chat saya gitu. Nanti kira-kira kesulitannya di mana nanti tanyain aja. Nomor 10. Oke, nomor 10 ini gimana? Diketahui dulu deh, diketahui apa, terus rumusnya apa kira-kira. Peluru ditembakkan ke condong ke atas ya dengan kecepatan awal V-nya 1,4 dikali 10⁻³ meter per second. Itu dia sebagai apanya? Hmm? Ini sebagai apa? Ini V0. Terus mengenai sasaran yang jarak mendatar ya. Jarak mendatarnya itu sejauh 2 dikali 10⁻5 meter. Ini sebagai apa? X. X apa? Maksimal. X. Kan ini ada kata jarak mendatarnya sejauh. Berarti X maksimal ya. X maksimal. Nah, bila percepatan gravitasinya, ini sebagai gravitasinya, sudut elevasinya berapa? Berarti kita ditanyanya apa? Hah? Alfanya. Iya, betul, alfanya. Gitu. Kalau kita mencari alfanya, kita punya X maksimal, kita punya V0, kita punya gravitasi. Kira-kira menggunakan rumus apa nantinya? Yang X maksimal. Iya, Yang betul. P0 kuadrat sin 2A per G. Ya, pakai rumus itu untuk nomor 10. Terus kalau untuk nomor 11 gimana? Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat yang telah melakukan perjalanan horizontal dengan kecepatannya 720 km per jam. Ketinggiannya kita tahu 490 meter. Nah, seberapa jauh objek dari tempat pertama kali dijatuhkan objek, di mana gravitasinya kita tahu 9,8. Berarti step by step-nya gimana caranya? Kita punya kecepatan 720 km sebagai apa dia? Ya. Hah? Dia sebagai apa? Nih, 720, 490 itu sebagai apa dia? Iya. Final. Oke, ini fin. Nah, Ketinggian terus kan? kalau ininya? 190 itu Y-nya. Ya, 490-nya dia ketinggiannya ya, atau Y-nya. Oke, betul. Nah, kira-kira menggunakan rumus apa dia nantinya? Kalau diketahui ada, apa namanya? 0, ada Y, ada G-nya. Ditanyakan seberapa jauh objek pertama kali. Berarti kita ditanya X ya. Ya nggak? Ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus X maksimal. Kalau nomor 12. Nomor 12 ini kita pakai apa? Ketahui apa? Sebuah bom dijatuhkan dari pesawat tempur tanpa kecepatan awal relatifnya itu terhadap pesawat. Kalau kita tahu ketinggian pesawat tempurnya 200 meter, jarak mendatar antara sasaran dengan pesawat tempur itu 600 meter, berarti kecepatan pesawat tempurnya itu berapa? Kecepatannya. Ketahui apa? Ketahui apa?
200 itu sebagai apa sih dia? Sebagai ketinggiannya atau Y-nya. Oke, betul. Y-nya ya. Y-nya kita tahu dia 200 gitu. Nah, terus jarak mendatar antara sasaran pesawat tempur itu kita tahu dia sebagai apa? X-nya. Betul, X-nya. Terus kecepatan pesawatnya berapa? Nanti kita cari ya. Oke, nomor 10, 11, sama 12 boleh Ajeng kerjain sebagai latihan. Nanti Ajeng bebas sih mau ngumpulinnya kapan ya. Kalau misalkan Ajeng lagi nggak sibuk aja, takut dia lebih prioritasin tugas sekolah ya. Nanti baru ini kamu kerjain latihannya. Latihan di rumah aja. Terus kalau yang di kuis udah dikerjain belum? Belum. Kalau ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu kerjainnya pas lagi luang waktunya aja, oke? Dari sini ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Udah paham belum untuk materi apa namanya gerak parabola ini secara keseluruhannya? Udah lumayan. Udah lumayan, oke. Jadi tipsnya itu ya, kalau untuk gerak parabola dia tuh ada 3 jenis ya. Ada yang terhadap GLB dan GLBB, ada yang terhadap GLB dan gerak vertikal ke atas, ada yang GLB terhadap gerak jatuh bebas. Di mana masing-masing rumus itu kurang lebih rumusnya sama ya. Tadi kurang lebih kita tahu beberapa rumus intinya. Biasanya sering dipakainya ya antara Y maksimal, X maksimal, arahnya gitu. Untuk Vx-nya sama V-nya itu yang paling sering keluar. Jadi nanti tipsnya ketika kamu mengerjakan soal di gerak parabola ini, kamu lihat dulu yang diketahui apa, yang ditanya apa, terus kalau kamu udah tahu beberapa rumusnya, nanti kamu jabarkan. Kira-kira lebih cocok menggunakan rumus apa gitu. Paham nggak sampai sini? Iya, Kak. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Minggu depan mau belajar materi apa? Mau belajar materi atau masih latihan soal nih? Materi aja. Lanjut. Lanjut materi baru? Ya. Oke, baik. Berarti insya Allah minggu depan kita lanjut ke materi baru ya. Untuk videonya sama slide yang ini nanti insya Allah saya kirim ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Ya ada, oke, baik. Baik, kita absen dulu ya, Ajeng ya. Mohon maaf, ini gelap banget di rumah saya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalkan masih banyak kesalahan saya mengajar. Kalau misalkan aja nanti ada kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah atau kamu kurang ngerti, kamu boleh konsultasi ke saya ya, chat. Jangan sungkan-sungkan buat nanya, oke? Ya, semangat belajarnya ya. Ya udah, selamat istirahat. Untuk tugasnya, saya harap sih sebelum minggu pertemuan selanjutnya, Ajeng udah selesai ya. Tapi kalau misalkan memang belum sempat, gak apa-apa. Yang penting dikerjain. Itu sebagai tolak ukur. Ajeng sudah paham atau belum materinya. Gitu. Jadi nanti setiap bulan, insya Allah nanti saya lapor juga ke mamanya Ajeng ya. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Gak ada? Gak ada, oke. Kalau gitu pertemuan sampai sini untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan di materi baru. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.